Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Agustina Rahayu dengan akhiran NIM 104, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tutorial pemanfaatan aplikasi matematika komputer, yaitu PET dan simulation, dalam menyelesaikan soal-soal materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Dapat 6 soal yang akan kita bahas bersama-sama, di mana untuk soal pertama dan kedua akan kita selesaikan dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Kemudian untuk soal yang ketiga dan keempat, kita akan menggunakan aplikasi Metigon. Dan yang terakhir, soal yang kelima dan keenam, akan menggunakan kedua aplikasi untuk melihat perbandingannya. Langsung saja kita mulai. Pertama, diketahui himpunan penyelesaian sistem persamaan X min Y sama dengan 1 dan X pangkat 2 min 6X min Y tambah 5 sama dengan 0 adalah X1, Y1, dan X2, Y2. Maka nilai X1 ditambah X2 adalah... Nah, pertama-tama kita akan mengubah persamaan menjadi bentuk eksplisit terlebih dahulu. Persamaan yang pertama menjadi Y sama dengan X min 1. Y sama dengan X min 1. Dan persamaan yang kedua itu menjadi Y sama dengan X pangkat 2 min 6X plus 5. Sekarang kita buka aplikasi PET terlebih dahulu. Di sini untuk yang pertama, kita search graphing lines. Kemudian, pilih yang stop intercept. Kita ubah M-nya menjadi 1 dan X-nya menjadi negatif 1. Selanjutnya kita buka tab baru dan kita search graphing quadratic. Kita buka, lalu pilih yang standard form. Kita ubah A-nya menjadi 1, B-nya negatif 6, C-nya 5. Nah, dari kedua grafik ini kita bisa memperkirakan titik potong berada di sekitar X sama dengan 1. Di sini, sudah kita lihat, kita atur. Kemudian X sama dengan 6 juga. Di sini nah ini untuk X1 Y1 dan ini untuk X2 Y2. Maka kita dapat nilai X1 dan X2, X1 Y1 dan X2 Y2 nya. Kita substitusi ke sini. X1 nya itu 1, Y1 nya itu 0. Kemudian untuk X2 nya itu 6 dan Y2 nya itu 5. Maka kita jumlahkan deh. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nah, mudah bukan? Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Y kurang dari atau sama dengan 8 dikurang 2X dan Y lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 min X min 2.
Nah, kita langsung aja nih masukin ke graphingnya. Untuk yang persamaan linear, ini bisa kita pinggirkan dulu. M-nya itu -2. Dan B-nya itu 8. Nah, kemudian untuk yang kuadratik A-nya itu 1, B-nya itu -1, dan C-nya itu -2. Nah, sekarang kita akan lanjut melakukan uji titik menggunakan 0,0. Pada graphing lines, jika X-nya 0, maka Y-nya itu 8. Nah, 8 ini lebih besar atau sama dengan dari 0 kan? Di quadratics, kita arahkan X-nya sama dengan 0, itu -2. Maka 0 lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan -2. Karena titik 0,0 memenuhi kedua ketidaksamaan, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berada di bawah garis sekaligus di atas parabola. Sampai sejauh ini, semoga masih bisa kalian pahami ya. Kita bisa lanjut ke soal yang nomor 3. Sekarang kita beralih ke aplikasi yang kedua, yaitu Mathigone. Saya buka Mathigone terlebih dahulu. Nah, soal ketiga, garis G melalui titik 0,1 dan menyinggung parabola G sama dengan 4x min x pangkat 2. Jika titik singgungnya terletak pada kuadran pertama, maka gradien garis G adalah, pertama kita input terlebih dahulu parabolanya. Sekarang kita buka polypednya, kemudian pilih yang algebra terus koordinat axis dan pilih yang ini. Terus kita masukkan equationnya, klik di mana saja. Kita masukkan Y sama dengan 4x min x pangkat 2. Klik enter, lalu muncul ini grafik, kita klik. Nah, terlihat parabola terbuka ke bawah dengan titik puncak 2,4. Kemudian kita cari gradiennya secara aljabar. Kemudian kita perlu mencari gradiennya. Jadi kita klik, karena melalui titik 0,1, kita coba di Y sama dengan X plus 1. Nah, karena garis ini belum menyinggung parabola dan masih berpotongan, maka kita ubah koefisien X-nya. Kita coba 2. Kita klik enter. Nah, di sini sudah terlihat kalau garisnya menyinggung parabola. Sehingga diketahui deh, gradien dari garis G adalah 2. Mudah kan? Kita bisa lanjut ke soal berikutnya, yaitu diberikan sistem pertidaksamaan. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y kurang dari atau sama dengan X pangkat 2 min 4X min 12 dan 2Y kurang dari 2 min X. Kita perlu ubah terlebih dahulu menjadi sistem persamaan. Jadi Y sama dengan X pangkat 2 min 4X min 12. Kemudian yang satu lagi
menjadi Y sama dengan 1 min X per 2. Kedua persamaan ini bisa kita ketik di polypad. Sama seperti tadi, klik equation, lalu klik di mana klik equation, klik di mana saja, kita masukkan Y sama dengan X pangkat 2 min 4X min 12. Klik enter. Kita masukkan graf. Ini parabolanya nggak kelihatan, bisa kita kecil. Kita masukin samaan yang satu lagi. Y sama dengan 1 sama dengan 1 dikurang X per 2. Oke. Nah, ini untuk persamaan. Lalu kita uji titik di 0,0. 0 pangkat 2 dikurang 4 kali 0 min 12, maka Y-nya itu 12, negatif 12, dan negatif 12 tidak lebih besar daripada 0, maka daerah tidak memuat 0,0. Nah, kalau misalkan kita substitusi 0,0-nya di sini, 1 dikurang 0 per 2, jadi hasilnya 1. 1 lebih besar daripada 0, maka persamaan ini memuat 0,0, yaitu daerah di bawah garis. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berada di luar parabola, berarti di luar parabola, sekaligus di bawah garis, berarti berada di sebelah sini. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5, berarti kita menggunakan kedua aplikasi. Nah, diketahui himpunan penyelesaian sistem persamaan Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 5 dan Y sama dengan 4X adalah kita mencari himpunan penyelesaiannya. Pertama kita menggunakan aplikasi PET terlebih dahulu. Nah, untuk kuadratik A-nya itu A-nya itu 1, B-nya negatif 2, dan C-nya 5. Untuk yang graphing lines, M-nya itu 4. B-nya itu 0. Nah, sini. Dari grafik, terlihat dua titik potong di sekitar X sama dengan 1. Coba, kalau X sama dengan 1 berarti berada di sini. 1,4. Nah, di sini terdapat nih 1,4. Di sini 1,4 juga ada. Berarti titik berpotongnya di 1,4. Kemudian yang satu lagi, karena di PET sangat terbatas, koordinatnya hanya sampai 10, jadi kita nggak bisa lihat satu lagi koordinatnya. Kita coba menggunakan aplikasi Matigon, di mana Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 5. Nah, kalau di Matigon bisa kita perkecil. Nah, dan ini bisa kita perbesar. Kita masukkan lagi persamaan selanjutnya, Y sama dengan 4X. Bentar, grafiknya. Nah, sini terlihat nih. Di sini tadi kan 1,4. Sekarang yang satu lagi, perpotongan yang satu lagi di sini 5,20. Maka himpunan penyelesaiannya adalah
himpunan penyelesaiannya adalah 1,4 dan 5,20. Sampai sini kita bisa lihat ya mana yang aplikasi yang lebih mudah untuk kita gunakan dan jawaban yang lebih relevan. Kita masuk ke soal yang terakhir, di mana tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 dan Y dikurang X kurang dari atau sama dengan 2. Kita langsung ke PET saja. Nah, untuk yang kuadratik, di mana A-nya itu 1, B-nya itu 0, ini itu 0. Nah, C-nya itu juga 0. Nah, untuk yang graphing lines, M-nya itu 1, B-nya itu 2. Nah, kita uji titik di 0,1. Nilai Y pada parabola sama dengan 0. 1 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai Y pada garis sama dengan 2. 1 dikurang 0 kurang dari atau sama dengan 2. Kita coba menggunakan Metigon. Seperti tadi kita ubah menjadi persamaan, yaitu Y sama dengan X pangkat 2. Enter. Sini. Kemudian satu lagi X sama dengan X plus 1. Y sama dengan X plus 2. Nah, titik potong di negatif 1,1 dan 2,4 terlihat jelas. Uji titik 0,1 sama seperti itu tadi. 1 lebih dari atau sama dengan 0 dan 1 dikurang 0 kurang dari sama dengan 2. Maka daerah himpunan penyelesaiannya Y lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 dan Y kurang dari atau sama dengan X tambah 2. Nah, setelah kita menggunakan kedua aplikasi ini, dapat kita simpulkan perbandingannya sebagai berikut. PET Simulation memiliki simulasi yang sangat interaktif karena kita bisa menggeser slider untuk mengubah nilai koefisien secara real time dan langsung mengamati perubahan grafik yang terjadi. Namun kelemahannya, PET menggunakan dua simulasi terpisah, yaitu graphing lines dan graphing quadratics, sehingga kedua grafik ini tidak bisa tampil dalam satu bidang koordinat yang sama secara langsung. Sementara Metigon lebih unggul dalam menampilkan kedua grafik sekaligus dalam satu bidang koordinat, sehingga hubungan antara garis dan parabola lebih mudah diamati secara visual. Namun Metigon tidak bisa menginput pertidaksamaan secara langsung, sehingga penentuan daerah penyelesaian tetap harus dilakukan secara manual menggunakan uji titik. Kesimpulannya, untuk materi sistem persamaan, PET dan Metigon sama-sama bisa digunakan. Namun Metigon lebih praktis karena menampilkan kedua grafik dalam satu layar. Sedangkan untuk materi sistem pertidaksamaan, Metigon lebih membantu dalam visualisasi grafik batasnya. Meskipun penentuan daerah penyelesaian tetap memerlukan uji titik secara manual. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.